Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan salam mendengarkan. Bab 39. Setiap orang memiliki batas yang tidak dapat disentuh. Kalau disentuh akan berakibat fatal. Nona Angel, kamu tidak boleh melakukan gerakan begitu. Kalau posturmu salah, latihan ini tidak akan memberikan efek. Kamu harus menekan perutmu dan bagian pinggang diarahkan ke depan. Melihat Hawik datang, Angel segera tertegun. Setelah itu, dia tersenyum dingin dan mulai memperlambat segala gerakannya. Valentino mengerutkan dahinya semakin dalam. Setelah melihat Chloe sekilas, dia menyadari kalau Chloe sedang menatapnya dengan menantang. Seolah-olah sengaja membuat Valentino marah. Haha, apakah kamu ingin bermain? Kalau begitu, aku akan menemani kalian bermain. Valentino menyeringai dalam hati. Ada beberapa hal yang dapat dia toleransi, tapi ada beberapa hal yang merupakan batasan yang tidak dapat disentuh. Setiap orang memiliki batas yang tidak dapat disentuh, kalau disentuh akan berakibat fatal. Sedangkan Angel adalah bagian dari Valentino yang tidak boleh disentuh. Masih salah? Nona Angel, bagian pinggangmu harus diarahkan ke depan. Seperti ini. Aku akan menahanmu dari belakang. Selesai berbicara, Hawik segera mengulurkan tangannya. Tidak perlu, terima kasih. Benar-benar tidak perlu. Angel mana mungkin membiarkan Hawik menyentuh tubuhnya dan segera menghindar. Akan tetapi, sekarang dia sedang berada di atas mesin treadmill. Mesin treadmill sedang berjalan, dia tidak mungkin langsung melompat dari mesin treadmill. Senyuman licik terlihat di wajah Hawik. Hawik mengatakan tidak apa-apa sambil mengulurkan tangannya ke depan. Pada saat ini, sebuah tangan yang panjang melewati Hawik dan langsung menahan pergelangan tangannya. Kemudian menghentikan gerakannya. Kalau kamu menyentuhnya sekali saja, aku akan mematahkan satu tanganmu. Awalnya Hawik sudah hampir menyentuh pinggang Angel, tapi tiba-tiba ditahan oleh sebuah tangan yang kuat. Setelah mendengar ancaman ini, suasana hatinya langsung menjadi buruk. Hawik memalingkan tubuh dan saling bertatapan dengan Valentino yang ada di belakangnya. Dia ingin melepaskan tangannya, tapi kekuatan yang besar datang dari tangan Valentino dan membuat Hawik tidak dapat bergerak. Hawik merasa saat ini pergelangan tangannya seperti ditahan oleh seekor harimau. Dia sama sekali tidak dapat melepaskannya. Di sisi lain, wajah Valentino saat ini sama sekali tidak ada ekspresi. Sepasang matanya terlihat tidak ada emosi dan tatapannya yang paling dalam terasa sangat dingin. Seluruh tubuhnya juga memancarkan aura yang sangat mengerikan. Aura yang kuat ini membuat Hawik terkejut. Angel segera turun dari mesin treadmill dan menarik lengan Valentino. Di satu sisi dia merasa senang karena Valentino membantunya mengatasi masalah ini. Di sisi lain, dia juga merasa sangat asing pada Valentino saat ini. Melihat Valentino sekarang ini, siapa yang berani mengatakan dia tidak berguna dan siapa yang berani menghinanya? Enyah! Teriak Valentino dan tinjunya tertuju pada dada Hawik hingga Hawik mengeluarkan jeritan kesakitan. Karena pukulan ini, Hawik langsung terhuyung-huyung dan mundur hingga 5 atau 6 meter. Rasa sakit di dadanya juga membuatnya mengembuskan napas dengan kuat. Apakah tinju Valentino itu terbuat dari besi? Kalau tidak, kenapa begitu sakit? Valentino, apa maksudmu? Kenapa kamu memukul Hawik? Chloe segera menghampiri mereka dan meneriaki Valentino. Valentino hanya melirik Chloe sekilas dan berkata, "Kenapa aku memukulnya? Bukankah kamu seharusnya sudah tahu dengan jelas?" Sekarang dia sudah melihat dengan jelas kalau Chloe ini bukanlah orang yang baik. Dia adalah teman iblis.
padahal Angel begitu mempercayainya. Bukankah dia hanya membantu Angel memperbaiki postur berlarinya? Apa yang salah dengan hal ini? Kalau kamu membantuku, Hawik juga tidak akan marah. Kenapa seorang pria begitu berhati kecil? Chloe balik menatap Valentino dengan dingin. Haha, kamu juga pantas dibandingkan dengan Angel. Balas Valentino sambil menyeringai. Dia benar-benar tidak ingin berbasa-basi lagi dengan orang seperti Chloe atau mungkin saja Hawik dapat menerima orang lain menyentuh pacarnya. Namun, untuk Valentino, haha, tidak bisa. Angel kembali tertegun. Saat ini, Valentino terlihat sangat keras. Tidak peduli aura atau ucapannya juga terlihat sangat mendominasi. Akan tetapi, Valentino yang seperti ini benar-benar sangat menawan. Kamu! Chloe menatap Valentino dengan galak dan terus menggertakkan gigi. Apa hebatnya mengendarai BMW? Kalau kamu hebat, maka kamu akan mengendarai Prado. Valentino perlahan menggelengkan kepala dan berkata, hanya sebuah Prado saja sudah dapat memberikan keberanian seperti ini untukmu? Kalau aku mau, besok grup Scouts akan menjadi milik Marga Wijaya. Kalau memungkinkan, Valentino benar-benar ingin melindungi di sisi Angel dengan rendah hati dan diam-diam membantunya. Kemudian memberitahukan segala sesuatu padanya di waktu yang tepat. Akan tetapi, terkadang tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginannya. Dia tidak keberatan jika dirinya yang disakiti, tapi jika ada seseorang yang berani menyentuh Angel, maka dia tidak akan diam saja. Valentino, kamu jangan menyombongkan diri lagi. Jangan lupa kamu sedang berada di mana dan siapa tamu VIP klub kebugaran ini. Ucap Hawik sambil memegang dada. Benar sekali. Kalian dapat masuk ke klub kebugaran VIP ini karena Hawik, tapi sekarang kamu bahkan memukulnya. Bukankah kamu sangat tidak tahu berterima kasih? Chloe semakin marah. Sudahlah, jangan teruskan lagi. Valentino, Hawik, kalian pulanglah. Teriak Angel dengan serba salah. Namun, semakin Angel berkata seperti ini, Hawik semakin bersemangat. Dia tidak ingin mengalah di hadapan wanita cantik. Tidak. Sejak kapan seorang Hawik dipukul di kota Neo? Valentino, kamu adalah orang pertama. Aku beritahukan padamu, masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Balas Hawik sambil menatap Valentino dengan marah. Apa yang kamu inginkan? Tanya Valentino dengan santai. Apa yang aku inginkan? Aku akan memperlihatkan padamu apa itu tamu VIP. Berbicara sampai di sini, Hawik meludah dan membuka pintu ruangan. Anton, aku dipukul orang. Di luar pintu seketika menjadi hening, setelah itu segera terdengar suara. Sialan! Siapa yang berani memukul Kak Hawik? Ayo semuanya, ikut denganku. Dari luar terdengar suara marah Anton. Valentino, ayo kita pergi. Ayo. Angel langsung panik. Dia segera mengulurkan tangan menarik lengan Valentino. Jangan takut, ada aku. Valentino malah terlihat sangat tenang. Dia sama sekali tidak bermaksud untuk pergi, sebaliknya, dia malah mengulurkan tangan mengelus kepala Angel. Tapi orang mereka sangat banyak. Ayo kita pergi dulu ya. Angel tertegun sejenak. Setelah itu, dia menatap Valentino dan berbicara dengan nada memohon. Pergi? Kamu ingin pergi setelah memukul Kak Hawik? Kamu kira tempat apa ini? Anton segera masuk dan diikuti oleh 7-8 pria berotot di belakangnya. Beberapa orang ini memiliki bahu besar dan pinggang yang bulat. Selain itu,
Seluruh tubuh mereka berotot dan terlihat sangat kuat. Hanya asal memilih salah satu dari mereka juga lebih berotot berkali-kali lipat dari Valentino. Haha! Valentino, bukankah tenagamu kuat? Bukankah kamu sangat hebat? Aku ingin lihat betapa hebatnya kamu saat ini. Melihat Anton membawa orang datang, Hawik segera menjadi percaya diri. Suara teriakan Anton semakin keras. Alasan pertama karena Hawik adalah temannya. Kedua karena bosnya saja sudah mengatakan kalau Hawik adalah tamu VIP, apakah dia berani tidak bekerja keras? Chloe, coba kamu nasihati Hawik. Masalah ini kita selesaikan sendiri saja. Angel kembali menatap Chloe dengan ekspresi memohon. Haha! Angel, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi Hawik tidak mungkin dipukul secara cuma-cuma, kan? Bagaimanapun juga, Hawik adalah eksekutif tinggi Maple Rain Real Estate dan juga merupakan tamu VIP klub kebugaran ini. Kalau dia dipukul di sini, meskipun kami ingin melupakan masalah ini, teman Hawik mungkin juga tidak akan bersedia. Balas Chloe sambil menyeringai. Dia sama sekali tidak peduli dengan permohonan Angel. Benar, apakah kalian ini pergi begitu saja setelah memukul tamu VIP kami? Hei, apakah kamu ingin merangkak sendiri keluar atau keluar setelah kami memukulmu? Anton menghampiri mereka dengan sombong, juga menatap Valentino dengan wajah muram. Bam! Anton baru saja berbicara dan tinju Valentino sudah menghantamnya. Tinju itu begitu kuat, juga disertai suara angin yang langsung menghantam hidung Anton. Krek! Tulang hidung yang rapuh langsung patah. Anton memegang hidungnya dan berteriak. Darah juga mengalir melalui lubang hidungnya, bahkan air mata juga tidak tertahankan dan mengalir. Karena Danu tidak mendidik kalian dengan baik, maka aku yang akan mendidik kalian. Kata Valentino sambil menyeringai, lalu mengangkat tangan dan melayangkan tamparannya. Bab 40. Apakah kamu tahu siapa dia? Plak! Suara tamparan yang sangat jernih bergema di seluruh pusat kebugaran. Anton merasa wajahnya seperti ditabrak mobil yang melaju kencang. Dia berputar beberapa kali di tempat dalam seketika. Tidak menunggu Anton berdiri dengan stabil, Valentino menendang dada Anton lagi bagaikan kilat. Tenaga yang menakutkan meledak dalam seketika, lalu tubuh Anton ditendang terbang sejauh 6-7 meter. Anton tidak memedulikan apa yang dikatakan Valentino. Dia segera bangkit saat jatuh ke lantai dan memberi perintah pada bawahannya sambil menunjuk Valentino. 7-8 lelaki kekar segala menyerang kemari, seolah-olah ingin mencabik-cabik Valentino dalam seketika. Valentino tidak mundur setengah langkah pun, tatapannya sangat dingin, lalu dia melawan sekelompok orang yang menyerang kemari. Ya ampun, Valentino! Seru Angel dengan terkejut. Dia melihat Valentino seorang diri melawan 8 orang, tetapi temperamennya tidak kalah sama sekali. Tamparannya bahkan bisa menjatuhkan seorang lelaki yang bertubuh kekar. Danu yang memiliki sifat keras kepala ini, kenapa bisa begitu kagum terhadap Valentino? Karena dalam bidang kebugaran yang paling dikuasai Danu sudah ditaklukkan oleh Valentino, dan Danu merasa sangat iri terhadap fisik Valentino. Valentino selain memiliki fisik yang luar biasa dan tumbuh di keluarga seperti keluarga Wijaya, bagaimana mungkin bisa sama dengan anak-anak orang kaya di luar sana? Biarpun tidak memiliki keterampilan seni bela diri yang sangat baik, setiap anggota keluarga Wijaya juga akan belajar beberapa jurus untuk melindungi diri sendiri. Pertempuran berlangsung dan suara terus berbunyi. Plak! Bam! Tong! Seiring suara jeritan dan suara kedua belah pihak saling bertabrakan, waktu telah lewat 1 menit, lokasi juga menjadi tenang kembali. Mereka hanya melihat Valentino berdiri sendirian di medan pertempuran. Bajunya sedikit kusut, tetapi dia tidak terluka sama sekali.
Sedangkan di bawah kakinya ada 7-8 lelaki kekar menutupi tubuhnya sambil menjerit kesakitan. Hawik tertegun, Chloe terkejut dan Angel membelalak mata indahnya dengan terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa Valentino yang tampak tidak berguna dalam mata orang lain bahkan bisa begitu hebat dalam berkelahi. Adegan satu orang melawan beberapa orang bukankah hanya akan muncul dalam televisi? Sekarang melihatnya secara pribadi benar-benar membuat orang tidak bisa menerimanya. Anton juga kebingungan. Tubuh Valentino yang tidak kekar sama sekali. Kenapa bisa begitu hebat? Harus diketahui bahwa orang-orang yang bisa menjadi pelatih kebugaran di sini pasti telah kebugaran selama 5 tahun ke atas dan kekuatannya juga tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Namun di depan Valentino, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menangkisnya. Valentino bahkan bisa langsung menjatuhkan seseorang dengan satu tamparan. Seberapa seramnya kekuatan Valentino? Mungkin hanya Kak Danu yang bisa mengalahkan Valentino. Memikirkan Danu, mata Anton penuh dengan harapan lagi. Hei bocah, matilah kamu. Hawik adalah tamu VIP bos kami. Apakah kamu tidak tahu seberapa menakutkannya Kak Danu dan latar belakangnya Kak Danu? Valentino menggelengkan kepala. Tahukah kamu sebenarnya aku tidak ingin memukul kalian sama sekali? Kalau bukan karena terpaksa, dia benar-benar tidak ingin berkelahi dengan Anton dan lainnya. Kata ini adalah kata yang dikatakan Valentino dalam hatinya. Sebab berkelahi dengan semua pelatih pada hari pembukaan klub kebugarannya sendiri, Valentino merasa dirinya pasti orang pertama yang seperti ini. Siapa yang ingin merusak bisnisnya sendiri? Apapun yang kamu katakan telah terlambat. Aku akan memanggil bos kemari sekarang. Anton mengira Valentino omong seperti ini karena Valentino takut dan wajahnya muncul sedikit hinaan. Valentino tersenyum dan menganggukkan kepala dengan acuh tak acuh. Suruh bos kalian datang saja. Ya sudah, karena Chloe dan Hawik terus bertingkah di depannya, maka Valentino juga tidak keberatan untuk membiarkan mereka melihat sedikit kehebatannya. Selesai mengatakan ini, Valentino langsung berjalan ke samping sambil menarik tangan Angel dan duduk. Valentino, kamu... Angel benar-benar tidak paham kenapa Valentino masih bisa begitu tenang pada waktu seperti ini. Namun, orang yang bisa membuka pusat kebugaran begitu besar, bagaimana mungkin hanya orang biasa saja? Sekarang Valentino menghancurkan bisnis orang lain pada hari pertama pembukaannya. Tidak peduli orang yang memiliki kesabaran yang sangat baik juga tidak akan bisa menahannya. Tidak sulit dibayangkan bahwa hal yang akan dihadapi Valentino selanjutnya pasti tidak akan baik, bahkan akan sangat menyedihkan. Jangan takut, ada aku di sini. Valentino menghibur Angel lagi. Tidak tahu kenapa saat melihat tatapan Valentino, hati Angel tiba-tiba merasa jauh lebih tenang. Akan tetapi, masalah ini benar-benar telah dibesarkan oleh Valentino. Valentino tidak memiliki koneksi atau latar belakang di kota Neo dan hanya kenal dengan keluarga Kusuma. Valentino juga diremehkan oleh seluruh anggota keluarga Kusuma. Siapa yang akan membantu Valentino melalui kesulitan kali ini? Oke. Kamu tunggu saja. Selesai mengatakannya, Anton membalikan tubuhnya pergi sambil memegang hidungnya. Lihat nanti bagaimana kamu meminta ampun padaku. Hawik tersenyum sinis. Aku khawatir nanti kamulah yang akan meminta ampun padaku. Valentino menggosok ujung hidungnya. Sekalian membuka minuman berenergi di atas meja dan memberikannya pada Angel. Lalu dia membuka satu botol untuk dirinya sendiri. Angel benar-benar tidak bisa membayangkan kenapa Valentino bisa setenang ini dan masih memiliki mood untuk minum. Benar-benar tidak tahu dari mana percaya dirinya berasal. Chloe menyilangkan kedua tangannya di depan dadanya dan menatap kemari dengan dingin. Bam, Begitu selesai mengatakannya,
pintu ditendang buka dengan kuat oleh seseorang. Danu berjalan masuk terlebih dahulu dengan ekspresinya yang sedikit gugup. Danu segera kemari saat Anton berlari masuk ke dalam kantornya dengan penuh darah di wajahnya dan bilang padanya bahwa tamu VIP dipukul orang. Refleks pertamanya adalah ada orang yang berkelahi dengan Valentino, sehingga dia begitu panik. Namun, setelah masuk, dia melihat Valentino duduk di sana dengan baik-baik, lalu dalam seketika merasa lega. Danu sama sekali tidak peduli dengan orang lain, yang penting Valentino baik-baik saja. Angel semakin gugup, tapi Valentino tidak melirik ke sana, malah makan buah di atas meja. Penampilan Valentino seperti menganggap dirinya sebagai seorang penonton. Apakah Valentino tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya? Valentino setidaknya juga akan dipukul. Kak Danu, itu dia. Dia yang telah memukul tamu VIP kita. Anton menjulurkan tangan menyeka darah di hidungnya dan berkata sambil menunjuk Valentino dengan angkuh. Apakah kamu yang memukulnya? Danu tidak menjawab pertanyaan Anton, tapi menatapnya dan bertanya. Mendengarnya, Anton tercengang dan berpikir bahwa jangan-jangan Kak Danu sedang marah. Bos pasti sedang menyalahkan dirinya tidak melindungi tamu VIP dengan baik-baik. Saatnya menunjukkan kesetiaanku. Aku telah memukulnya. Kak Danu, aku telah memukulnya, tetapi aku tidak bisa melawannya. Seru Anton seolah meminta pujian. Aku tanya padamu sekali lagi, apakah kamu memukulnya barusan? Danu menjulurkan tangan menunjuk Valentino. Anton merasa nada bicara Danu sedikit aneh. Hawik dan yang lainnya di kejauhan juga menyadari ini, tapi mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Benar, aku telah memukulnya. Aku juga menyuruh orang untuk memukulnya. Anton tertegun sejenak dan menjawab sekali lagi. Plak! Begitu Anton selesai berbicara, telapak tangan Danu yang sebesar kipas itu menampar wajah Anton dengan ganas. Anton yang telah ditampar oleh Valentino dan wajahnya mendapatkan pukulan yang kuat lagi, ini membuat wajah di sisi lainnya menjadi membengkak dalam seketika. Kamu bahkan berani memukulnya. Apakah kamu tahu siapa dia? Danu menatap Anton dengan dingin. Danu tidak peduli apakah dirinya adalah salah satu pemilik klub kebugaran ini atau hal apa yang seharusnya dilakukan oleh statusnya ini. Dia hanya tahu bahwa Anton telah memukul Valentino, telah memukuli saudaranya. Kak Danu, dia telah memukuli tamu VIP. Dia telah memukuli Kak Hawik. Anton tercengang dan tidak mengerti dengan situasi di depan ini.